Berikut ini adalah jejak Nabi Musa sebelum beliau bertemu dengan Nabi Khidir. Kisah ini diceritakan pada Al-Quran Surat Al-Kahfi, nomor 19, ayat 60-65. Wa is qala Musa li fatahu la abrohu hatta ablugo majma al-bahroini au amdiya hukuba. Dan, ingatlah, ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti, berjalan, sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Mengapa Nabi Musa mengatakan, aku akan berjalan sampai bertahun-tahun? Bahraini artinya adalah dua laut, yaitu selat. Selat adalah sebuah wilayah perairan yang relatif sempit, yang menghubungkan dua bagian perairan yang lebih besar, dan karenanya pula biasanya terletak di antara dua permukaan daratan. Jadi yang dicari Nabi Musa adalah Majma' al-Bahroini atau pertemuan selat. Nah, jika yang dicari pertemuan selat maka ada dua selat yang airnya masing-masing saling bertemu. Tempat itulah yang dicari oleh Nabi Musa. Jadi pertemuan dua laut, artinya bukanlah pertemuan laut asin dan laut tawar, karena tempat ini terdapat banyak tempat di bumi, sedangkan pertemuan air dari dua selat yang saling bertemu, sangat sulit ditemukan di bumi dan tidak ada di manapun tempat di penjuru dunia, hanya satu-satunya tempat di bumi. Itulah sebabnya Nabi Musa mengatakan amdiyah hukuba bahwa aku akan berjalan sampai bertahun-tahun, karena tempat itu cuma ada satu di bumi. Falama balago majma'a bainihima nasiyahu tauma fatahoza sabilahu fil bahri saroba. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Al-Quran Surat Al-Kahfi, nomor 18, ayat 61. Ayat ini menjelaskan bahwa ikan yang dibawa oleh Nabi Musa, melompat di pertemuan selat atau dua laut tersebut, yang menunjukkan bahwa ikan yang dibawa Nabi Musa adalah ikan yang masih hidup. Di pertemuan selat terdapat aliran air yang terus saling bertemu. Aliran air yang keduanya saling bertemu itu, menyebabkan terjadi arus balik atau arus pecah yang disebut rip current atau arus tempur dalam bahasa Melayu dan sedikit demi sedikit akan membentuk palung laut atau cekungan dalam laut, akibat arus pertemuan air tersebut. Jadi ikan yang dibawa Nabi Musa adalah ikan hidup yang habitatnya adalah di aliran air yang bertemu dan mengalir. Falama jawaza kola lifatau atina goda ana lakot lakina min safarina hazana saba. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Al-Quran Surat Al-Kahfi, nomor 18, ayat 62. Ayat ini menjelaskan, karena letih maka Nabi Musa melakukan rehat atau istirahat, yang dalam bahasa Jawa disebut leren, tetapi kata leren dalam bahasa Jawa kuno disebut laut. Itulah sebabnya, jangan heran jika orang Jawa menyebut istirahat dengan kata laut, yang biasanya diteriakkan dengan kata laut-laut, bagi para pekerja kuli bangunan atau kuli pasar atau kuli nelayan yang artinya waktu istirahat. Di manakah Nabi Musa ketika kejadian tersebut? Gabungkan kata selat di ayat 60 dan kata laut di ayat 62, sehingga menjadi Laut Selatan. Artinya Nabi Musa berada di pesisir laut selatan. Kola aro'aita is awaina ilas sakroti fa ini nasitul hutawama ansanihu ilasi syaitonu an askuroh, watahaza sabilahu fil bahri, ajaba. Muridnya menjawab, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa, menceritakan tentang ikan itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Al-Quran Surat Al-Kahfi, nomor 18, ayat 63. Kata awaina ilas sakrati artinya tempat berlindung di batu yang dalam bahasa Jawa disebut tebing. Arti kata sesungguhnya, aku lupa, menceritakan tentang ikan itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaiton. Sama artinya lupa menceritakan itu adalah lupa mengungkapkan atau ngungkap. Jadi di mana ikan Nabi Musa melompat mencari jalan ke laut ketika Nabi Musa berlindung di batu? Jawabannya adalah tebing ngungkap di Gunung Kidul. Ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali yang dalam bahasa Jawa disebut nyidat atau mengambil jalan dengan memotong jalan-jalan sempit. Jadi ikan Nabi Musa adalah ikan sidat, yang habitat aslinya di Laut Selatan. Ikan sidat adalah ikan yang bentuk tubuhnya ramping dan memanjang seperti ular, di mana Nabi Musa adalah sang Raja Naga. Ikan sidat dikenalkan kaum Jawa pada waktu penjajahan zaman Jepang,
yang sekarang dikenal di Jepang dengan nama unagi. Ikan sidat berbeda dengan belut, karena ikan sidat memiliki sirip di kepala, sedangkan belut tidak. Ikan ini juga tinggi omega-3 yang dapat membantu meningkatkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, mengurangi risiko diabetes, mengurangi risiko radang, sendi, dan banyak lagi. Itulah sebabnya unagi di Jepang sangat mahal. Peternakan unagi di Jepang adalah belut laut tawar yang mirip sidat. Oleh sebab itu Jepang selalu mengimpor sidat dari nelayan Laut Selatan. Umumnya dari nelayan Cilacap. Sudah saatnya Indonesia tahu bahwa unagi atau sidat adalah makanan kaum Jawa di masa lalu dan tidak seharusnya diekspor terus-menerus ke Jepang. Kola zalika makuna nabgi fartado ala asarihima kosasa. Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Al-Quran Surat Al-Kahfi, nomor 18, ayat 64. Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. Kata zalika makuna nabgi artinya, itulah tempat yang kita cari, atau ini dia yang dalam bahasa Jawa disebut Hindia. Jadi samudra yang dicari Nabi Musa adalah Samudra Hindia atau disebut Laut Selatan. Pertemuan selat adalah pertemuan Selat Sunda dan Selat Bali. Aliran dari Selat Sunda mengalir ke selatan dan aliran dari Selat Bali juga mengalir ke selatan. Kedua selat yang alirannya ke selatan inilah yang menyebabkan terjadinya arus balik atau rip current, yang bisa menghanyutkan, sekaligus mematikan karena di tempat itu terbentuk cekungan yang dalam, yang merupakan tempat habitat yang baik untuk ikan sidat. Pertanyaannya, apa tujuan Nabi Musa mencari pertemuan dua laut dengan membawa ikan sidat yang menyerupai ular? Tujuannya agar ikan sidat tersebut menunjukkan lokasi yang tepat, di mana tempat tersebut adalah tempat naga milik Nabi Musa bersemayam. Arus deras sang naga mematikan orang-orang yang terbawa arus di Laut Selatan. Lalu mengapa Laut Selatan juga disebut Laut Kidul? Kata Kidul adalah terdiri dari kata Ki dan Dul. Ki atau Nyi adalah gelar kehormatan orang berilmu kaum Jawa seperti Ki Hajar Dewantara, Ki Ageng Pamanahan, dan lain-lain. Dul adalah Abdul atau hamba Allah. Fa wajada, abdam min, ibadina atainau rohmatam min, indina wa alamnahu mil laduna, ilma. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Al-Quran Surat Al-Kahfi, nomor 18, ayat 65. Kata abdam min ibadina adalah seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang artinya adalah hamba Allah atau Abdul. Kata atainau rohmatam min indina adalah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, artinya kehormatan sebagai ningrat atau bangsawan dengan gelar Roro. Kata wa alamnahu mil laduna, ilma, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami, makanya disebut Ki atau Nyi. Sehingga disebut Kidul. Tempat bertemunya Nabi Musa dengan hamba Allah yang berilmu disebut Laut Kidul atau disebut Hidir yang artinya hijau atau Nyi Roro Kidul berbaju hijau. Kaum Jawa pasti tahu bahwa Samudra Hindia itu adalah Laut Selatan atau Laut Kidul. Dan kaum Jawa juga tahu bahwa di Laut Selatan tidak boleh memakai baju hijau, karena itu baju kebesaran Nabi Hidir. Bahkan kaum Jawa juga tahu bahwa di Laut Kidul atau Selatan sering terjadi arus balik yang mematikan, karena di situ tempat bersemayam naga Jawa. Nabi Musa adalah raja di tanah Jawa yang bergelar Sultan Agung. Dan peristiwa pertemuan Sultan Agung dan Nyi Roro Kidul sudah diketahui oleh kaum Jawa dan itu bukan kisah percintaan mistis, seperti yang kita kenal saat ini. Perjalanan pertama Nabi Musa dan Hidir. Kisah ini bagi kaum Jawa sangatlah masyhur terdengar hingga kini, karena sebenarnya Nabi Musa adalah Raja Jawa yang kita kenal dengan nama Sultan Agung dan beliau juga memiliki julukan Maharaja Kudungga Anumerta Dwawarman, karena beliau adalah juga raja di kerajaan Kutai Kartanegara. Sedangkan Nabi Hidir adalah penguasa lautan, suka berjalan di pantai dan suka dengan warna hijau. Karena ciri Nabi Hidir juga dikenal memiliki kemampuan dalam menghijaukan segala tempat yang dipijaknya. Warna hijau adalah simbol kedamaian, kesejukan, dan kehidupan. Beliau sejatinya adalah Ratu Laut Kidul atau Nyi Roro Kidul, yang suka memakai baju hijau dan segala sesuatu yang berwarna hijau. Jadi pertemuan Sultan Agung dan Nyi Roro Kidul bagi kaum Jawa adalah cerita yang diabadikan dalam budaya Jawa, yang dilestarikan melalui tari Bedoyo Semang. Tempat pertemuan Nabi Musa dan Nabi Hidir ini dinamakan Cepuri Parangkusumo. Tempat itulah yang kemudian dikenal sebagai Petilasan Parangkusumo, berwujud dua gundukan batu di pinggir pantai yang kemudian dinamakan Selo Ageng dan Selo Sengker.
Kedua gundukan batu itulah merupakan tempat petilasan atau makom dari Nabi Musa atau Sultan Agung dan Ratu Laut Kidul atau Nabi Khidir. Kata cepuri artinya bokong, parang artinya batu karang, yang biasanya berada di tebing laut. Kusumo artinya bunga bangsa. Jadi cepuri parang kusumo itu adalah tempat dudukan Sang Buddha, seperti halnya Buddha yang duduk di atas bunga teratai. Jadi Nabi Musa adalah salah satu dari Sang Buddha atau orang yang tercerahkan atau seorang nabi. Dan setiap tahun di lokasi ini diabadikan dengan ritual tabuh sesaji atau upacara labuhan laut. Untuk tujuan apa upacara ini diadakan? Agar peristiwa dahsyat tersebut, yaitu pertemuan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir itu terus dilestarikan dan hal ini merupakan bukti yang tersimpan dalam bentuk adat dan budaya, yang akan terus dilestarikan agar bukti-bukti kebenaran ayat Al-Quran itu terjaga hingga nanti, bahwa kejadian dari peristiwa suci tersebut benar-benar terjadi di tanah Jawa dan bukan di tempat lain. Semua itu diabadikan dalam bentuk adat dan budaya sebagai penanda bahwa jejak bukti kebenaran ayat-ayat Allah itu terjaga dengan baik dan sulit untuk dihapuskan oleh kekuatan apapun, karena ayat-ayat Allah tersebut turun dari surga istawa. Jadi yang perlu kita pahami bahwa semua ritual-ritual tersebut bukanlah hal yang syirik dan musyrik, karena watak bangsa Indonesia dari dulu telah memahami dengan tepat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Sang Maha Tunggal atau Sang Hyang Tunggal. Berikut ini adalah perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir yang pertama. Musa berkata kepada Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Musa berkata, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun." Dia berkata, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Maka berjalanlah keduanya, hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melobanginya. Musa berkata, "Mengapa kamu melobangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Dia, Khidir, berkata, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku?" Musa berkata, "Janganlah kamu menghukum aku, karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Al-Quran Surat Al-Kahfi, nomor 18, ayat 66-73. Inilah bentuk ujian kesabaran bagi Sang Buddha atau Nabi, yaitu dengan memahami ilmu mata hati. Semua nabi sejatinya adalah seorang Buddha dan ilmu mata hati inilah yang menjadikan kerajaan Nabi Musa di Jawa bernama Mataram. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Al-Quran Surat Al-Kahfi, nomor 18, ayat 79. Mengapa sang raja merampas tiap-tiap kapal? Karena tempat itu adalah pangkalan kapal laut yang menjaga wilayah Hindia atau alam Melayu, dengan hukum tawan karang. Tawan karang atau taban karang adalah hak istimewa yang dimiliki raja-raja di Bali pada masa lalu, di mana raja akan menyita kapal-kapal yang terdampar di wilayah mereka lengkap beserta seluruh muatannya. Hak istimewa ini adalah hak khusus atau spesial yang dimiliki oleh raja. Jadi kisah perjalanan pertama Nabi Musa adalah mengenalkan asas hukum yang pertama, yaitu Lex Specialis Derogat Legi Generali, artinya, hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Hukum yang khusus dalam hal ini adalah hukum istimewa untuk raja-raja Bali. Siapakah yang membuat aturan dari tawan karang tersebut? Tawan artinya menahan atau dijadikan tawanan. Karang artinya batu karang dari laut. Perlu diingat bahwa Nabi Musa adalah dewa batu gunung. Jadi aturan hukum tawan karang adalah hukum yang dibuat oleh Nabi Musa sebagai raja di Raja Nusantara dan harus dilaksanakan amanatnya oleh Raja Bali, yang merupakan bawahannya. Dan Nabi Khidir secara tidak langsung ingin memberitahu kelemahan hukum tawan karang yang dibuat oleh Nabi Musa, bahwa apakah hukum itu masih berlaku pada perahu-perahu milik orang-orang miskin yang bekerja di lautan. Dengan kata lain, meskipun hukum itu diberlakukan pada semua orang, tetapi harus punya rasa kemanusiaan sehingga punya rasa keadilan yang tinggi. Dengan berlakunya hukum tawan karang yang khusus berlaku di wilayah Raja Bali, maka inilah pelajaran pertama mengenal asas hukum yang berlaku di bumi, yaitu asas Lex Specialis Derogat Legi Generali.
Aturan yang sifatnya khusus mengesampingkan aturan yang sifatnya umum. Dengan kata lain bahwa hukum itu bukan ajaran bangsa barat atau diciptakan oleh bangsa barat, karena hukum di bumi adalah hukum Allah yang diturunkan pada utusan Allah di Nusantara. Jadi hukum bukan berasal dari bangsa barat. Kisah-kisah di Al-Quran semuanya menjelaskan bagaimana sejarah peradaban manusia di bumi. Sehingga manusia mengenali apa yang terjadi hari ini adalah sebab dari kejadian masa lalu. Atau kejadian saat ini, tidak bisa lepas dari kejadian masa lalu. Dan sebaiknya kita belajar hikmah dari kejadian masa lalu, agar tidak keliru di masa depan. Inilah perjalanan pertama Nabi Musa dan Nabi Khidir dari pertemuan awal mereka di Parangtritis, Samudra Hindia, untuk melakukan perjalanan pertama mereka menuju ke arah timur yaitu di daerah sekitar Pulau Bali, di mana raja di sana memberlakukan hukum tawan karang.